Om Swastiastu. Halo, selamat pagi semuanya. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, pada pertemuan kita kali ini kita akan memasuki bab baru yang berjudul turunan fungsi trigonometri ya. Nah, sebenarnya bab ini adalah lanjutan dari turunan fungsi pada kelas 11 ya, sudah kalian pelajari ya. Jadi pada dasarnya turunan fungsi itu sama. Jadi di sini yang berubah adalah tentang trigonometri saja ya. Jadi yang kita pelajari pada pertemuan kali ini yaitu tentang turunan fungsi trigonometri dasarnya dulu ya. Nah, untuk lebih jelasnya kita simak slide berikut ini ya. Nah, ada namanya konsep turunan fungsi ya. Baik di turunan fungsi trigonometri ataupun turunan fungsi aljabar itu dapat diperoleh melalui konsep limit fungsi ya. Jadi sama-sama memiliki konsep yaitu konsep limit fungsi. Nah, turunan fungsi f diperoleh dari konsepnya ada sebagai berikut. dy per dx sama dengan f aksen x sama dengan limit untuk h mendekati 0 dari f x plus h dikurangi fx per h ya. Ini konsep dasar dari turunan fungsi aljabar atau turunan fungsi trigonometri, jadi sama saja ya. Nah, sebagai contoh kita simak soal berikut. Tentukan turunan fungsi fx sama dengan sin x menggunakan konsep limit fungsi. Ya, kita akan coba mencari turunan dari fx sama dengan sin x dengan menggunakan konsep limit fungsi ya. Nah, turunan fungsi dari fx sama dengan sin x apabila menggunakan konsep limit fungsi dapat diperoleh sebagai berikut ya. Jadi konsep limit fungsinya adalah f aksen x sama dengan limit h mendekati 0 dengan fx plus h dikurangi fx per h ya. Jadi kita ganti x-nya di sini semua dengan x plus h. Dia akan menjadi sin x plus h dikurangi fx-nya kita ganti dengan sin x ya. Fx dengan sin x. Karena sini fx plus h diganti dengan sin dalam kurung x plus h per h. Kemudian dari sin x plus h ini kita bisa menggunakan rumus trigonometri jumlah sudut ya. Kita akan menggunakan rumus yang ini. Sin dalam kurung a plus b sama dengan sin a cos b plus cos a dikali sin b yang ini ya. Kemudian kita jabarkan. Sin x plus h ini menjadi sin x dikali cos h ditambah cos x dikali sin h dikurangi sin x ya, tetap ya, per h. Kemudian kita sederhanakan menjadi, nah di sini yang ibu ambil adalah sin x cos h ini dengan sin x ya. Sin x nya ibu keluarkan, ini sin x, kemudian ini sisa cos h dikurangi 1 ya, karena ini min sin x dikeluarkan sin x nya sisa min 1. Kemudian ini sisanya jadinya cos x sin h ya, di sini kita taruh. Nah, kemudian kita pecah menjadi sin x dalam kurung cos h min 1 per h ditambah cos x sin h per h, tentunya dengan limit h mendekati 0 juga ya. Ini tidak bisa dihilangkan dulu ya. Kemudian kita sederhanakan kembali menjadi sin x-nya ibu keluarkan, kemudian cos x-nya ibu keluarkan juga. Jadi lebih sederhana lagi ya, jadi yaitu sin x dikali limit h mendekati 0 untuk cos h dikurangi 1 per h ditambah cos x dikali limit h mendekati 0 sin h per h. Jadi yang ini bisa kita sederhanakan ya menggunakan limit fungsi trigonometri pada pertemuan lalu. Tentu masih ingat ya, apabila ada sin h per h dia akan menjadi 1. Kemudian h di sini
kita substitusi dengan 0. Cos 0 dikurangi 1 per 0. Tentu hasilnya juga 0. Kemudian dia akan menjadi sin X dikali ini 0 hasilnya. Terus cos X tetap, dan ini sin H per H menjadi 1 ya. Sehingga hasil akhirnya adalah untuk turunan fungsi dari fx sama dengan sin X yaitu cos X ya, apabila kita menggunakan konsep limit fungsi. Tentu kalian bisa juga mencari turunan dari fx sama dengan cos X, tan X, cosec X, secant X, dan kotan X ya, dengan menggunakan konsep limit fungsi ini. Bisa kalian coba ya. Terus selanjutnya ada namanya sifat-sifat turunan fungsi. Sifat-sifat turunan fungsi ini sudah kalian pelajari juga di kelas 11 ya, kita mengulang kembali. Jadi yang pertama, apabila ada fungsi Y sama dengan K dikali U, di mana K ini di sini adalah suatu konstanta atau bilangan tanpa variabel ya. Dan U di sini adalah suatu fungsi yang memuat suatu variabel. Di turunannya adalah Y aksen sama dengan K dikali U aksen ya. Terus yang kedua, apabila bentuknya Y sama dengan U plus minus V, jadi U dan V ini entah dia fungsi, entah dia suatu bilangan atau angka, entah dia dijumlah atau dikurang, untuk mencari turunannya adalah U aksen plus minus V aksen ya. Terus yang ketiga ada Y sama dengan U kali V, jadi turunannya adalah U aksen dikali V ditambah U dikali V aksen ya. Terus yang keempat ada Y sama dengan U pangkat N, dengan N ini adalah suatu pangkat yang berupa bilangan atau angka. Jadi cara mencari Y aksennya ini adalah pangkatnya dibawa ke depan, ini N nya pangkat ya. Terus pangkatnya dikurangi 1 dikali U aksen, di fungsi U ini diturunkan lagi ya. Terus yang kelima, apabila fungsinya berupa pembagian U bagi V, itu turunannya adalah U aksen V dikali V dikurangi U kali V aksen per V kuadrat ya. Nah, sekarang kita masuk ke rumus turunan fungsi trigonometri itu ya. Jadi ada beberapa rumus yang harus kalian pahami. Nah, ini ada 6 rumus dasar dari turunan fungsi trigonometri ya. Dimana tadi kita sudah mencari turunan dari sin X, yaitu adalah cos X ya. Sedangkan turunan dari cos X yaitu min sin X. Terus turunan dari tan X yaitu sec kuadrat X. Terus turunan dari kotan X adalah min cosec kuadrat X. Terus yang kelima ada turunan sec X. Turunannya adalah sec X dikali tan X. Terus yang terakhir, turunan dari cosec X yaitu min cosec X dikali kotan X. Jadi ini adalah 6 rumus turunan fungsi trigonometri yang paling dasar yang wajib kalian pahami dan hafalkan ya, karena nanti pada soal-soal berikutnya kita akan menggunakan konsep dasar ini. Tentunya tidak mengurangi juga konsep dasar pada turunan fungsi yang sudah kalian pelajari di kelas 11 lalu ya. Lanjut, kita akan langsung ke contoh soal yang pertama ya. Tentukan turunan pertama dari Y sama dengan 2 sin X. Jadi cara mencari turunannya gimana? Ini kita bisa gunakan konsep Y sama dengan K dikali U. Jadi untuk mencari turunannya adalah Y aksen sama dengan K dikali U aksen. Nah, berarti kita harus mencari turunan dari sin X. Turunan dari sin X tadi berapa? Yaitu cos X. Jadi
2-nya tetap ya. Jadi turunan dari Y sama dengan 2 sin X, yaitu Y aksen sama dengan 2 dikali cos X. Ya, gampang kan? Oke, kita lanjut lagi supaya lebih paham. Yang nomor B, turunan dari Y sama dengan min 3 cos X ditambah X kuadrat dikurangi 10. Jadi ini terdiri atas 3 suku ya, 1, 2, 3. Kita cari satu-satu turunannya. Jadi yang pertama, kita cari turunan dari min 3 cos X, yaitu turunan dari cos X adalah min sin X ya. Terus turunan dari X kuadrat, yaitu pangkatnya bawa ke depan, terus pangkatnya dikurangi 1 ya, jadinya 2X. Terus turunan dari min 10, apabila turunan dari suatu angka tanpa ada variabel, itu turunannya pasti 0 ya. Jadi turunan Y adalah Y aksen sama dengan 3. Ini dari mana dapat 3? Min kali min jadi plus ya, 3 sin X ditambah 2X. Inilah turunan dari min 3 cos X ditambah X kuadrat min 10 ini ya. Oke, supaya lebih paham lagi, kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Diketahui fx sama dengan sin X, maka tentukan nilai f aksen pi per 3. Nah, ini langsung mencari nilainya ya, nilai dari turunan pertamanya. Di langkah awal kita harus mencari turunan yang terlebih dahulu ya. Nah, sekarang turunan dari sin X itu adalah cos X ya. Nah, setelah itu kalian ganti X-nya ini, setelah kalian cari turunannya, kalian ganti X ini dengan pi per 3 ini. Kemudian dia akan menjadi f aksen pi per 3 sama dengan cos pi per 3 ya. Pi per 3 itu adalah 60 ya, didapatkan dari 180 derajat per 3 ya, yaitu 60. Cos 60 sama dengan setengah. Jadi, nilai dari f aksen pi per 3 adalah setengah ya. Oke, sekarang kita lanjut ke contoh soal yang ketiga. Diketahui fx sama dengan 2 cos X ditambah tan X, maka tentukan nilai f aksen pi per 6. Sama seperti contoh soal yang kedua, dicari turunan dari 2 cos X ditambah tan X dulu ya, kemudian baru setelah didapatkan turunannya diganti X nya dengan pi per 6. Kita cari turunannya dulu. Kita cari turunannya satu-satu ya. Yang pertama kita cari turunan cos X adalah min sin X. Terus turunan dari tan X adalah sek kuadrat X. Kemudian kita kalikan menjadi min 2 sin X ditambah sek kuadrat X. Ini turunan pertamanya ya. Setelah itu kita ganti X nya ini dengan pi per 6, di mana pi per 6 itu adalah 180 dibagi 6, dapat 30 ya. Kita ganti X nya dengan 30 derajat. Yang pertama kita ganti dengan pi per 6, kemudian kita ganti dengan 30 derajat ya. Jadinya min 2 kali sin 30 derajat ditambah sek kuadrat 30 derajat ya. Kita cari satu-satu. Sin 30 yaitu setengah, terus sek 30 derajat ini 2 per 3 akar 3 ya, karena ini kuadrat jadinya kita kuadratkan. Kemudian ini kita bisa sederhanakan, min 2 dengan setengah sisa min 1, terus ini kita kuadratkan ya, 2 per 3 akar 3 kuadrat, dia akan menjadi min 1 ditambah 4 per 9 dikali 3 ya. Ini kita sederhanakan, ini dapat 1, ini dapat 3. Jadi min 1 ini kita samakan penyebutnya karena di sini 3, jadinya min 3 per 3 ya. Terus ditambah 4 per 3, dia akan menghasilkan 1 per 3 untuk jawaban nilai f aksen pi per 6 pada contoh soal yang ketiga ini ya. Oke, lanjut sekarang ke contoh soal yang keempat.
Diketahui fx sama dengan sin x dikali cos x, maka limit h mendekati 0 untuk fx plus h dikurangi fx per h adalah, sebenarnya ini limit h mendekati 0 fx plus h min fx per h ini adalah kata lain atau persamaan dari turunan pertama dari fungsi fx ini ya, cuma bentuknya lebih panjang ya. Nah, jadi bentuk ini sama dengan f aksen x, dan soal pada nomor 4 ini dia menggunakan bentuk u dikali v ya, sin x dikali cos x. Jadi hal yang pertama kali kita lakukan adalah memisalkan. Jadi sin x nya kita misalkan dengan u, terus cos x nya kita misalkan dengan v. Kemudian kita cari turunan dulu satu-satu ya. U sama dengan sin x, turunannya adalah cos x. V sama dengan cos x, turunannya adalah f aksen sama dengan min sin x. Kemudian apabila bentuknya dia fx sama dengan u kali v, maka untuk mencari turunannya adalah ini ya. Kalian ingat lagi pelajaran kelas 11 turunan fungsi aljabar ya. F aksen x sama dengan u aksen kali v ditambah u kali v aksen. Kita masukkan satu-satu ya. U aksennya kita masukkan, dikali v ditambah u dikali v aksen. Jadi u aksennya kita masukkan cos x, v nya kita masukkan cos x juga, ditambah u nya kita masukkan sin x, v aksennya kita juga masukkan min sin x ya. Kita kalikan, sederhanakan langsung sehingga menjadi cos x dikali cos x menjadi cos kuadrat x, terus plus sin x dikali min sin x menjadi min sin kuadrat x. Bentuk ini sudah selesai, namun kita bisa sederhanakan ya dengan menggunakan rumus identitas trigonometri ya. Bisa kalian cari di Google atau di catatan kalian yang pertemuan lalu atau di kelas 11 mungkin pernah mencatat. Jadi persamaan dari cos kuadrat x dikurangi sin kuadrat x ini adalah cos 2x ya. Jadi untuk jawaban soal nomor 4 ini adalah cos 2x ya. Oke, sekarang kita lanjut ke contoh soal yang terakhir ya, di nomor 5. Diketahui fx sama dengan 2 sin x per x kuadrat, maka f aksen x adalah. Nah, di nomor 5 ini dia memakai bentuk fx sama dengan u bagi v ya, karena bentuknya pembagian. Jadi kita misalkan dulu. Jadi kalau dia memakai bentuk u bagi v, maka untuk mencari turunannya adalah rumusnya yang ini ya. U aksen kali v dikurangi u kali v aksen per v kuadrat. Terlebih dahulu kita misalkan. Yang pembilang kita misalkan sebagai u, yaitu 2 sin x, turunannya kita cari, yaitu sin x nya kita cari turunannya menjadi cos x, jadinya 2 cos x. Terus yang penyebutnya x kuadrat, terus kita cari turunannya menjadi 2x. Kemudian kita masukkan ke dalam rumusnya satu-satu ya. U aksen kita ganti dengan 2 cos x ini ya. Terus v diganti dengan x kuadrat, terus dikurangi U itu adalah 2 sin x ya. Jadi 2 sin x ini terpisah sebenarnya ya. 2 sin x itu artinya 2 dikali sin x, makanya di sini Ibu pisahkan. Terus dikali v aksen. V aksen itu adalah 2x dikali 2x per v kuadrat. V itu x kuadrat, berarti x kuadrat dikuadratkan lagi yang di bawah ini ya, yang penyebutnya. Terus kita sederhanakan. Jadi 2 sama x kuadrat ini bisa kita kalikan ya. Jadi 2 x kuadrat jadinya. Terus cos x dikurangi, nah ini 2 ini, min 2 ini dikali dengan 2x menjadi min 4x sin x per
X kuadrat dikuadratkan menjadi X pangkat 4. Jadi jawaban soal nomor 5 ini cukup sampai di sini ya, yaitu f aksen X sama dengan 2x kuadrat dikali cos X dikurangi 4x dikali sin X per X pangkat 4 ya. Nah, sekian dulu ya untuk pertemuan kita kali ini. Jadi kalau ada hal-hal yang kurang jelas bisa kalian tanyakan kembali, atau kalian bisa putar-putar kembali video ini, atau bisa juga kalian cari referensi lain di YouTube atau di buku pegangan kalian masing-masing ya. Jadi Ibu harap kalian masih semangat untuk belajar dan selalu mematuhi protokoler kesehatan ya. Selamat belajar, dan pertemuan kali ini Ibu tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.